Memasuki Januari 2026, Ibu Kota Nusantara tidak lagi sekedar menjadi situs konstruksi, melainkan telah bertransformasi menjadi kanvas peradaban modern Indonesia. Sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, tahun ini menandai dimulainya tahap 2 pembangunan, di mana fokus bergeser dari infrastruktur dasar menuju penguatan fungsi kota sebagai ibu kota politik dan pusat inovasi digital. Tahun 2026 menjadi titik awal pembangunan kompleks kekuasaan negara di luar eksekutif. Pembangunan ini mencangkup 28 paket kerjasama dengan rincian 15 paket fisik dan 13 paket non-fisik. Di bidang lembaga kekuasaan, ada gedung DPR MPR RI. Infrastruktur ini mulai memasuki tahap pematangan lahan dan konstruksi struktur utama. Kompleks Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dirancang dengan konsep smart building yang terintegrasi. Istana Wakil Presiden saat ini telah mencapai progres 96,28% dan ditargetkan beroperasi penuh di kuartal pertama 2026 untuk mendukung aktivitas Wakil Presiden Gibran. Di bidang infrastruktur hunian strategis, menuju populasi ASN yang masif, otorita IKN menargetkan penambahan ribuan ASN tambahan pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, proyek hunian vertikal menjadi prioritas. Hunian vertikal TNI dan Polri saat ini telah mencapai progres 93,53% dengan target penyelesaian 100% pada pertengahan tahun ini. Rumah susun ASN tahap 2 sebanyak 15 paket fisik baru mulai dikerjakan untuk menampung lonjakan populasi yang diprediksi mencapai 1.200 hingga 3.000 jiwa penambahan baru tahun 2026. Di bidang keagamaan, IKN memposisikan diri sebagai wajah inklusivitas Indonesia. Dua proyek monumental yang menjadi sorotan adalah Masjid Negara dengan progres 90,91%. Masjid ini ditargetkan rampung total pada awal 2026. Memiliki kapasitas ribuan jemaah dengan desain kubah ikonik. Basilika Franciscus Xaverius Nusantara yang merupakan pertama di Indonesia telah mencapai progres 89,30%. Berdasarkan target terbaru, Basilika akan selesai pada Februari 2026 dan direncanakan diresmikan secara kolektif bersama rumah ibadah lainnya pada pertengahan tahun ini. Di bidang perekonomian, pusat ekonomi dan layanan dasar sudah 100%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2026 adalah tahun aktivitas kota. Layanan dasar telah mencapai angka sempurna untuk mendukung kehidupan urban. Di antaranya adalah pasar dan puskesmas KIPP, sudah mencapai 100% fungsional. Pusat UMKM dan tenan usaha, sebanyak 91 tenan usaha akan mulai beroperasi secara komersial di titik-titik strategis KIPP. Tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST berkapasitas 74 ton per hari dengan teknologi waste to energy mulai melayani pengelolaan limbah rumah tangga secara penuh tahun ini. Di bidang konektivitas dan smart transportasi, konektivitas regional tahun ini ditargetkan menembus angka 95%. Saat ini baru mencapai 79,92%. Proyek yang dikebut antara lain Bandara Internasional Nusantara melalui optimalisasi rute penerbangan komersial setelah sukses melayani pendaratan pesawat Kepresidenan dan Wapres pada akhir tahun 2025. Jalan tol IKN seksi 3A, 3B, dan 5A melalui percepatan koneksi menuju Balikpapan untuk memangkas waktu tempuh menjadi hanya 45 menit. Di bidang pendanaan dan
keberlanjutan. Pembangunan IKN 2026 didukung oleh struktur finansial yang kian mandiri. Berdasarkan data terbaru, total investasi yang masuk meliputi investasi swasta murni sebesar 66,5 triliun. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar 158,73 triliun. Alokasi APBN 2026 diproyeksikan tetap konsisten sebagai stimulan infrastruktur utama. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menegaskan bahwa Indonesia telah melewati point of no return. Pembangunan tahun 2026 bukan lagi tentang apakah bisa, melainkan seberapa cepat IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Di samping itu, Otorita IKN mendapatkan anggaran sebesar 6 triliun pada tahun ini. Hal ini sejalan dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Otorita IKN tahun anggaran 2026. Pada tahun anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan sebanyak 6 kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, 5 pejabat penandatanganan surat perintah pembayaran, dan 3 bendahara pengeluaran untuk pengelola anggaran yang telah diberikan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono telah secara resmi melantik dan menetapkan para pejabat perbendaharaan tersebut yang masuk pada Satuan Kerja Otorita IKN. Saat pelantikan pada 2 Januari 2026, Basuki menegaskan besarnya anggaran yang telah dialokasikan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaannya. Seluruh pejabat perbendaharaan yang dilantik juga telah menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Basuki juga mengingatkan agar seluruh pejabat yang dilantik bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga integritas dalam mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional. Dengan telah turunnya DIPA dan lengkapnya perangkat pengelola anggaran, Otorita IKN optimistis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.